Inilah sosok orang Indonesia pertama yang naik haji, tercatat di cerita Parahyangan Sunda. Untuk menunaikan ibadah haji saat dahulu memang sangat susah dilakukan oleh orang Indonesia. Sebab pada masa itu moda transportasi tidak semudah sekarang. Apalagi di Indonesia, jarak dari tanah air menuju tanah haram yang cukup jauh membuat beberapa orang pada masa lampau harus berpikir ulang jika ingin naik haji. Dalam sebuah naskah cerita Parahyangan atau naskah kuno berbahasa Sunda menuliskan bahwa orang pertama yang menunaikan ibadah haji adalah Brata Legawa. Putra kedua Prabu Pangandi Paratama, Jaya Dewa Brata berkuasa tahun 1357 sampai 1371, penguasa kerajaan Galuh, salah satu kerajaan Sunda. Pendapat ini berbeda dengan versi M. Saleh Putuhena yang menyatakan bahwa ibadah haji dilaksanakan sejak abad ke-16. Juga dengan Martin van Bruynesen yang menyatakan ibadah haji telah dilaksanakan pada abad ke-17. Menurut Martin van Bruynesen, model transportasi yang pertama kali digunakan adalah kapal layar, sebelum akhirnya berganti menjadi kapal api hingga akhirnya pesawat terbang seiring dengan perkembangan teknologi. Pada masa ketika kapal layar menjadi moda transportasi utama untuk pergi ke Tanah Suci, umat Islam tidak hanya harus menempuh perjalanan panjang hingga berbulan-bulan, melainkan juga dihantui bahaya yang mengancam keselamatan. Mereka harus bertaruh nyawa demi berangkat haji. Van Bruynesen menjelaskan bahwa perjalanan menggunakan kapal layar sangat bergantung pada cuaca. Kapal layar yang digunakan pun bukan kapal layar khusus penumpang, tetapi kapal para pedagang yang berlabuh di Indonesia. Sehingga para calon jemaah haji seringkali berpindah-pindah dari satu kapal ke kapal lainnya. Mereka yang berasal dari berbagai daerah akan berlayar menuju Aceh sebagai pelabuhan paling ujung di Indonesia. Di Aceh, mereka menantikan kapal yang menuju ke India sebelum akhirnya berpindah ke kapal yang menuju ke Yaman atau langsung ke Jeddah. Selama pelayaran yang panjang itu, seringkali kapal layar yang ditumpangi harus berhadapan dengan cuaca buruk. Tidak sedikit kapal yang pada akhirnya tenggelam bersama para penumpangnya, mereka yang selamat biasanya terdampar di pulau yang asing. Bahaya lainnya yang dapat mengancam adalah para bajak laut yang berada di perairan sepanjang rute pelayaran. Mereka akan merampas harta para calon jemaah haji, bahkan tak jarang awak kapal juga melakukan hal yang sama.